Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita bertemu lagi di mata kuliah Pendidikan Pancasila di pertemuan yang terakhir ya untuk video pembelajaran ya di pertemuan ke-13 dengan materi makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ada beberapa outline atau topik yang akan saya bahas sedikit. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah makna Pancasila, yang ketiga adalah butir-butir nilai Pancasila, dan yang keempat adalah aktualisasi nilai Pancasila. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini dikatakan bahwa nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam butir-butir setiap sila Pancasila adalah sebagai pedoman hidup bangsa atau guiding principle ya. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada setiap warga negara untuk dapat bersikap dan berbuat kebaikan, meningkatkan moralitas bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya adalah makna Pancasila ya. Pancasila sebagai dasar negara yang otentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Bung Karno ketika menggagas ide filosofis Groundsley ya. Nah, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life ya bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Oke, ini butir-butir dari nilai Pancasila ya. Baik itu dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Menurut ketetapan MPR RI nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 ada 45 butir nilai-nilai Pancasila sebagai guiding principle kehidupan ya. Yaitu yang pertama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan seterusnya ya, sampai dengan poin ke-7 yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain ya. Selanjutnya adalah sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini ada 10 poin ya. Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ada kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Terakhir adalah yang ke-10, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan orang bangsa lain ya, dengan bangsa lain. Selanjutnya adalah sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Di sini ada 7 poin. Yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Lalu lanjut ke poin 2, 3, 4, 5, 6 dan yang terakhir di poin 7 memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah butir-butir nilai Pancasila untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini ada 10 poin ya. Yang pertama adalah sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Poin kedua sampai dengan poin ke-9, lanjut dengan poin yang terakhir yaitu poin ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah.
Terakhir adalah butir-butir nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kewargaan dan kegotong royongan. Yang kedua adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, dan yang ketujuh adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemerasan dari gaya hidup mewah. Yang kedelapan adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan adalah suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Demikian ya adalah butir-butir dari nilai Pancasila, baik dari sila yang pertama sampai dengan sila yang terakhir. Nah, sekarang adalah aktualisasi nilai Pancasila ya. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila yang objektif dan aktualisasi Pancasila yang subjektif. Kalau yang objektif ya, Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sedangkan aktualisasi Pancasila yang subjektif yaitu yang pertama adalah perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perilaku menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan Indonesia, dan perilaku yang keempat adalah perilaku menjunjung tinggi nilai permusyawaratan atau perwakilan, dan yang terakhir adalah sikap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial. Nah, aktualisasi nilai Pancasila ini ya, itu terdiri dari bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang hukum. Bidang politik, pada kehidupan politik dalam negeri harus bertujuan untuk merealisasikan tujuan demi harkat martabat manusia. Dalam sistem politik harus mendasarkan pada demokrasi Pancasila, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Sedangkan di bidang ekonomi, sistem ini biasa kita sebut dengan sistem ekonomi rakyat. Ekonomi menurut Pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Sedangkan di bidang sosial budaya, semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat kegotong royongan. Dan yang terakhir adalah bidang hukum. Dasar-dasar kemanusiaan yang berada merupakan basis moralitas, pertahanan, dan keamanan negara. Pancasila sebagai margin of appreciation di bidang hukum akan mewarnai segala subsistem di bidang hukum, baik substansi hukum yang bernuansa lawmaking process maupun struktur hukum yang banyak bersentuhan dengan law enforcement, maupun budaya hukum yang berkaitan dengan law awareness ya, atau maupun budaya hukum yang berkaitan dengan law awareness ya. Oke, demikian pertemuan terakhir ya di media pembelajar di video pembelajaran di pertemuan ke-13. Mungkin dari saya kurang memuaskan ya, maka dari itu kalian harus lebih menggali lebih dalam ya, baik itu dari buku ya, modul yang saya upload ya, atau referensi-referensi lainnya ya. Jalani proses, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.